Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast kami. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup mengejutkan. Banyak orang, terutama yang berusia di atas 60 tahun, berpikir bahwa semua buah itu sehat. Padahal, beberapa buah bisa malah memperburuk kesehatan kaki, menyebabkan nyeri, peradangan, dan masalah peredaran darah. Kita akan ulas 7 buah terburuk untuk lansia, jadi tetap dengarkan. Ya. Wah, ini topik yang menarik banget ya. Kebanyakan orang pasti nggak sadar kalau buah-buahan yang kita anggap sehat ternyata bisa menyusahkan tubuh kita, terutama kaki. Kira-kira, buah apa yang pertama nih? Pertama, ada nanas. Nanas memang terkenal punya enzim bromelin yang dipercaya bisa bantu pencernaan dan kurangi peradangan. Tapi, buat lansia, nanas bisa jadi masalah. Kandungan gula alami dan asamnya bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang berakhir dengan peradangan pada pembuluh darah kecil di kaki. Akhirnya, bisa timbul rasa nyeri atau bengkak di pergelangan kaki. Saya baru tahu juga nih. Jadi meski nanas kelihatan segar dan sehat, ternyata bisa bikin kaki kita sakit. Kalau gitu, buah apa lagi yang bisa jadi masalah buat lansia? Kedua, ada pisang. Pisang sering dianggap sebagai buah yang bagus untuk otot karena kandungan kaliumnya. Tapi, bagi banyak lansia, pisang justru bisa bikin kaki terasa berat dan bengkak. Pisang mengandung banyak gula dan karbohidrat yang cepat diserap tubuh, yang bisa menyebabkan peredaran darah terganggu, terutama di kaki. Wah, padahal saya sering dengar orang bilang makan pisang itu sehat ya, tapi kalau konsumsi berlebihan, malah bikin kaki terasa lelah dan nyeri. Ada buah lain yang lebih buruk lagi? Ada nih, grapes atau anggur. Meskipun sering dianggap baik untuk kesehatan jantung, anggur mengandung fruktosa yang bisa memicu peradangan dan bahkan meningkatkan risiko gout. Buah kecil ini, kalau dimakan berlebihan, bisa menyebabkan nyeri di persendian, terutama di kaki. Anggur bisa begitu ya. Saya sendiri sering ngemil anggur sambil nonton TV. Jadi, bisa dibilang terlalu banyak makan anggur juga bisa jadi masalah ya. Betul banget. Dan berikutnya ada semangka. Meskipun semangka dikenal karena kandungan airnya yang banyak, semangka bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Ini bikin tubuh menyimpan cairan berlebih, yang pada gilirannya bisa memperburuk pembengkakan di kaki, terutama bagi yang punya masalah peredaran darah. Semangka? Gila, semangka kan terkenal buat hidrasi tubuh loh. Ternyata ada efek sampingnya juga ya. Kalau gitu, ada buah lain yang juga harus dihindari? Ya, ada jeruk. Banyak orang minum jus jeruk di pagi hari karena dianggap bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi bagi lansia yang punya masalah sendi, jeruk bisa memperburuk peradangan. Kandungan asam sitratnya bisa memperburuk kondisi persendian yang sudah lemah. Oh, saya sering minum jus jeruk tuh. Jadi asam sitratnya bisa bikin masalah sendi makin parah ya. Wah, saya harus hati-hati nih. Betul. Dan jangan lupa, ada apel hijau. Meski rasanya tajam dan segar, apel hijau kaya akan malat asam yang bisa memperburuk peradangan pada lansia, terutama yang punya masalah sendi atau otot. Kalau makan apel hijau terlalu sering, bisa bikin kaki terasa pegal, kaku, atau bahkan cramping. Wah, saya nggak nyangka apel hijau bisa berbahaya juga. Apalagi buat yang udah ada masalah sendi. Buah terakhir apa nih yang harus diwaspadai? Terakhir, ada mangga. Meskipun rasanya manis dan enak banget, mangga mengandung gula yang sangat tinggi. Bagi lansia, terlalu banyak makan mangga bisa memperburuk peradangan, terutama di area lutut dan pergelangan kaki. Bahkan bisa memperburuk masalah neuropati atau gangguan saraf. Mangga tuh memang menggoda banget ya, tapi ternyata bisa bikin kaki bengkak dan nyeri. Jadi, kita harus lebih hati-hati dalam memilih buah. Tepat sekali. Ternyata banyak buah yang kita kira sehat bisa jadi masalah buat kaki kita. Tapi
Jangan khawatir, masih ada banyak buah lain yang aman dan baik untuk kesehatan kita. Benar. Buah seperti blueberry, raspberry, dan blackberry rendah gula dan kaya antioksidan yang bisa bantu mengurangi peradangan dan memperbaiki sirkulasi darah. Ada juga cherry yang bisa bantu mengatur kadar asam urat. Jangan lupa alpukat, kaya lemak sehat yang bisa melindungi sendi dan membantu mengatur gula darah. Papaya juga bagus karena punya enzim yang membantu pencernaan dan mengurangi peradangan. Wah, jadi banyak juga pilihan buah sehat yang bisa menggantikan yang buruk tadi. Buat yang ingin tetap aktif dan sehat di usia lanjut, memang penting untuk lebih selektif dalam memilih makanan, ya. Iya, benar banget. Menjadi tua bukan berarti kita harus berhenti memilih yang terbaik untuk tubuh kita. Dengan memilih buah yang tepat, kita bisa tetap menjaga mobilitas dan kenyamanan. Jadi setelah mendengar ini, pasti banyak yang akan lebih berhati-hati dalam memilih buah, kan? Kalau kalian ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silakan komen di bawah. Betul! Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan semoga kalian semua tetap sehat dan kuat. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga hari-harimu selalu penuh energi dan tanpa rasa sakit.